Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak terima ditilang, pengendara motor nyaris pukul polisi lalu lintas. Tawuran 2 kelompok warga di Makassar menyebabkan 7 rumah terbakar. Rekonstruksi kematian Prada Hairul diwarnai kericuhan. Keluarga korban menilai reka ulang adegan tidak sesuai kenyataan. Harga komoditas sayur di pasar tradisional di Pinrang anjlok. Penyebabnya petani mempercepat masa panen sehingga stoknya melimpah. Sejak masuk musim penghujan, harga sayur mayur dan bumbu dapur di pasar tradisional di Kabupaten Pinrang anjlok. Harga cabai misalnya, yang semula dijual dengan harga Rp40.000 kini Rp30.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga kol atau kubis yang sebelumnya dijual Rp8.000 kini Rp6.000 per kilogram. Lombok besar sekarang kejualkan 30. 30 ya? Kalau yang sebelumnya itu 30 Bu? Sebelumnya 30, iya. 40, 45. Ya naik juga ya? Turun juga ya? Turun nih. Kalau lama itu diecerkan 6.000 dikasih langganan. 6.000 di? Iya 6.000. Ya, harga sebelumnya? Sebelum pernah 8.000. 8.000? Iya. Jadi itu. Anjloknya harga sayur dan bumbu dapur karena petani di sentra perkebunan mempercepat masa panen. Mereka berupaya menghindari kerusakan tanaman akibat guyuran hujan terus-menerus. Akibatnya pasokan sayur mayur dan bumbu dapur dari sentra penghasil membanjiri pasaran, sehingga harga jual tertekan. Pedagang mengatakan pasokan melimpah ini dipasok dari kota Makassar, Enrekang, dan Tanah Toraja. Biasa lambat masa pasokannya masuk itu Pak. Pasokannya ini lancar semua aja. Oh sekarang masih lancar semua Pak ya? Dari mana saja nih Pak pasukan dari Makassar. Oh dari Makassar Pak di? Enrekang. Dator. Itu masih melimpah semua Pak sekarang. Ya. Pokoknya. Musim penghujan di wilayah Pinrang diprediksi akan terjadi hingga awal 2026 mendatang. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Sebuah minimarket di Kelurahan Walasidrap di Satrondi pencuri bersenjata tajam. Kedua perampok mengambil uang tunai 10 juta rupiah dari laci penyimpanan uang. Tanpa basa-basi, dua perampok menghunuskan senjata tajam ke arah pegawai minimarket di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritanggai, Sidrap. Peristiwa yang terjadi pada Rabu dini hari membuat pegawai takut sehingga ia kabur menyelamatkan diri. Perampok yang menggunakan topeng ini lalu membongkar laci penyimpanan uang dan membawa kabur uang tunai 10 juta rupiah. Udah embuskan parang? Iya, cabut parang. Iya, cabut parang. Cabut parang? Tiba-tiba menghancurkan parang. Iya. Dia bilang apa? Tidak bicara. Tidak bicara sama sekali. Langsung ambil uang? Enggak, langsung saya lari masuk. Lalu lari masuk? Iya. Sesudah masuk, saya naik ke atas, dia ambil uang. Oh, dia ambil uang. Enggak lama, Ji, mungkin kurang lebih 3 menit. Terus apa-apa saja diambil? Uang saja. Uang kira-kira berapa itu? Kurang lebih 10 juta. Rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian menjadi petunjuk polisi dalam penyelidikan. Upaya penyelidikan, kami periksa keterangan saksi-saksi yang ada di TKP, kita akan telusuri sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, saat ini kami mencurigai ada 2 pihak yang terlibat terkait dengan kejadian tersebut. Polisi memeriksa pegawai minimarket yang ditodong senjata tajam untuk mengejar pelakunya. Suwardi Gatang melaporkan dari Sidrap. Ya, seorang pengendara nyaris memukul anggota polisi lalu lintas karena tidak terima diberhentikan. Pelaku tertangkap melanggar aturan lantaran tidak memakai helm dan juga tidak memiliki plat nomor kendaraan. Rekaman video amatir ini menjadi bukti aksi brutal pengendara sepeda motor di Jalan Poros, Maros, Makassar. Pengendara ini nyaris memukul polisi yang sedang mengatur lalu lintas.
Kronologi bermula ketika petugas melihat pelaku yang melaju dari arah Makassar tanpa menggunakan helm. Saat petugas mengarahkan pelaku untuk menepi, pelaku justru menolak dan terus melaju lurus. Petugas akhirnya berhasil menghentikan kendaraan dan menanyakan kelengkapan surat-surat. Diketahui kendaraan tersebut juga tidak memiliki plat nomor. Tak terima ditindak, pelaku sempat melarikan diri dan kembali beberapa saat kemudian dalam keadaan emosi tinggi. Pengendara mencoba memukul petugas. Beruntung pukulan tersebut berhasil ditangkis dan tidak menimbulkan luka. Sempat memukul tapi anggota menangkis saya. Oh, menangkis siapa? Entahlah kemana, tapi yang jelas saya sudah perintahkan untuk saya untuk membuat laporan untuk menindaklanjuti supaya agar masyarakat tidak terprovokasi untuk terjadi hal tersebut ya. Polisi menyatakan insiden ini terjadi di tengah pelaksanaan operasi Zebra Palawa yang berlangsung sejak 17 hingga 30 November 2025. Polres Maros mengutamakan edukasi namun tetap menindak tegas pelanggaran prioritas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Rekonstruksi kasus pembunuhan Prada Hairul yang tewas dianiaya seniornya diwarnai kericuhan. Keluarga tak terima dan menilai adegan penganiayaan yang diperagakan tersangka tidak menggambarkan penyebab luka pada tubuh korban. Kericuhan pecah saat rekonstruksi kematian Prada Hairul di Batalion Arhanud 4 AAY di Kabupaten Goa. Ibu korban berteriak dan menangis histeris ketika 3 tersangka kasus penganiayaan yaitu Prada AG, Prada WE dan Prada FL digiring menuju ke mobil tahanan. Ibu korban bahkan berupaya mengadang mobil tahanan menuntut kejelasan proses hukum dan keadilan bagi almarhum. Personel polisi militer TNI Angkatan Darat termasuk petugas wanita berusaha keras menenangkan ibu korban yang emosional. Dalam reka ulang ini, ketiga prajurit yang merupakan senior korban memperagakan sejumlah tindakan penganiayaan. Namun keluarga menilai adegan rekonstruksi tersebut jauh dari kata lengkap. Keluarga menyatakan banyak luka parah pada tubuh Prada Hairul, seperti luka di bagian leher, telinga hingga kemaluan tidak diperagakan dalam rangkaian adegan. Keluarga korban meminta proses penyidikan dilakukan secara terbuka dan tuntas. Saya lihat banyak kurang. Berarti rekonstruksinya ada yang kurang, kita lihat. Iya. Seperti apa itu, Bu? Seperti yang di leher, yang di sini karena ada mie, yang di kemaluan juga itu tidak ada tadi. Sudah diperagakan? Tidak. Yang saya lihat tadi. Tadi Ibu ngamuk itu gara-gara apa? Karena tidak terima atau gimana? Tidak terima saya dipukul, dibunuh. Karena saya memang orang biasa, saya orang bodoh. Tapi saya itu kasih jadi anakku TNI, tidak ku masukku tidak dibiarkan dipukul seperti itu, tidak dibunuh. Meski rekonstruksi berjalan tidak mulus, polisi militer TNI AD belum memberikan pernyataan resmi terkait protes ini. Keluarga korban menegaskan akan terus mengawal proses hukum agar tersangka mendapat hukuman yang setimpal. Ketiga tersangka kini tetap ditahan dan menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tetrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.